Rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin akan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Hak-hak Allah kita tunaikan karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama-sama dengan sahabat Mu'ad bin Jabal ya, dalam satu perjalanan beliau itu naik naik kendaraan ya, waktu itu unta atau yang lainnya, bareng-bareng boncengan. Itu terjadi diskusi di mana Rasulullah SAW menanyakan satu hal, apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah dan apa hak Allah kepada hamba. Disebutkan bahwasanya hak Allah atas hamba itu adalah tidak disekutukan. Ya, artinya tidak disekutukan, hamba itu wajib hanya mengesahkan Allah, hanya mengesahkan atau tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Itu hak Allah dan itu kewajiban hamba. Sebaliknya, kalau sudah begitu, kalau hak Allah sudah kita tunaikan atau kewajiban kita kepada Allah kita sudah tunaikan, maka hak hamba atas Allah adalah surga. Ya, hamba atas Allah itu adalah surga atau Allah wajib yang memberikan surga kepadanya. Itu dua hal yang saling berhubungan. Riwayat yang lainnya menyebutkan jika seandainya seorang hamba mengesahkan Allah, tidak menyekutukan dengannya, kemudian dia yakin surga itu ada, ya, neraka itu ada, dan bersaksi bahwasanya Isa alaihissalam adalah Nabiullah, utusan Allah, maka dia akan masuk surga dengan seberapapun amal yang dia miliki. Ya, ini poin-poin pokok akidah. Ini tidak menyekutukan Allah, hanya mengesahkan Allah, yakin surga ada, neraka itu ada, dan yakin bahwasanya Isa alaihissalam adalah Nabiullah dan utusannya. Ya. Itu maka dia akan masuk surga berapapun amal yang dia miliki. Nah, ini percakapan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Makanya kita ketika sudah bisa menunaikan hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah, kita syukuri dan kita berharap ya ikhtisab agar janji-janji Allah ini bisa kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita lanjutkan surat Qaf. Kemarin kita sampai ayat ke 22. Ya, 22. Tentang hari kiamat ya. Sekarang masuk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya 'atid. Alqiya fi jahannama kulla kafarin 'anid. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa alqiyahu fil 'adzabi syadid. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Wa qala qarinuhu dan berkata korinnya. Korin itu ya makhluk Allah yang ada di dekat kita. Ya, kan ada istilah korin. Korin itu ada dua, korin yang baik dan korin yang buruk. Nah, di sini wa qala qarinuhu di sini adalah korin yang baik, yakni para malaikat. Ya. Yakni malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan kita. Wa qala qarinuhu dan berkata korinnya, malaikat yang ada di sisi kita. Hada inilah ma apa-apa yang ladayya di hadapanku atid dari yang tersedia dari catatan. Jadi malaikatnya laporan kepada Allah. Ya Allah, inilah
yang ada tersedia di hadapan saya dari catatan orang ini gitu ya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Maka kemudian Allah berfirman, "Alqiya lemparkanlah fi jahannama ke dalam neraka jahanam kula tiap-tiap kafarin yang sangat kufur, ya orang-orang yang sangat kufur atau orang yang sangat kufur, anid ya orang yang sangat keras kepala, nggak bisa dikasih tahu. Manna'ilil khair, ya tiap-tiap mana'il khair, orang yang menahan kebaikan. Jadi tidak mau atau menghalang-halangi bahkan dari kebaikan. Manna'ilil khair. Mu'tadin, orang yang berlebihan, melampaui batas. Murib, orang yang selalu ragu-ragu. Penjelasan Allah itu sudah jelas, sudah clear, kok masih ragu-ragu. Tidak punya keyakinan. Alladzi, ya ini orang yang ja'ala ma'allahi ilahan akhar, menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Ya, ini orang yang menyekutukan Allah. Fa'alqiyahu, maka lemparkanlah dia dengan orang yang sifat-sifat tadi dijelaskan di sebelumnya ya. Fil adzabis syadid, di dalam azab yang dahsyat. Qala berkata, qorinuhu korinnya. Nah, korin yang ini adalah korin yang jelek, yakni setan. Jadi ada setan sebagai korin yang senantiasa mendampingi manusia. Jadi tadi yang korin yang tadi itu adalah korin malaikat, ngasih catatan. Kalau yang qala qorinuhu yang satunya ini adalah syaiton. Nah, syaiton ini bilang, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma'at ghaituhu, tidaklah aku menyesatkannya. Jadi syaitan itu menyangkal. Ya, ma'at ghaitu, tidaklah aku menyesatkannya. Walakin akan tetapi karena adalah dia sendiri itu fi dhalalim ba'id, sudah berada dalam kesesatan yang jauh. Bisa ini enggak menyesatkan dia, dia udah sesat sendiri gitu ya, udah memang orangnya orang sesat gitu. Itu perkataan syaitan atau korinnya yang jelek tadi. Qala berfirman Allah Ta'ala, La tahtasimu, janganlah kalian bertengkar. Maksudnya bertengkar itu antara orang dan setannya. Karena orangnya ya Allah saya begini ini gara-gara setan ini ngomongin apa janjiin begini begitu. Setannya lah kamu yang sesat sendiri ya itu jadi bertengkar antar manusia dengan setannya. Maka Allah berfirman, la tahtasimu, janganlah kalian bertengkar. Ladaya di hadapanku. Waqad qaddamtu, dan sungguh telah lewat ya, telah apa namanya? Telah berlalu ilaikum kepada kalian bil wa'id akan janjiku. Jadi sudah lalu bahwasanya saya telah berjanji orang yang baik masuk surga, orang buruk itu masuk neraka. Jadi semua keburukan ada balasannya. Jadi nggak usah bertengkar, udah telah lewat dari janjiku yang telah lalu untuk kalian. Mayubaddalu, tidaklah akan diganti ya al qaulu akan perkataan atau akan keputusan tersebut. Jadi janji Allah yang lalu itu tidak akan diganti, tetap berlaku. Mayubadalul qaulu, ya tidak akan diganti akan perkataan atau keputusanku tadi ladaya di hadapanku, wama dan tidaklah anak aku Allah maksudnya bidzolamil akan berlaku zolim lil abid kepada hamba-hambaku. Jadi kalau sudah ketetapan ya tidak ada istilahnya dah ini saya kasih perubahan apa enggak gitu karena memang aturannya sudah disebutkan sebelumnya. Baik. Jadi kemarin sudah sampai kepada kisah hari kiamat di mana manusia itu digiring oleh malaikat ya saikun wa syahid. Saikun itu malaikat penggiring, syahid itu malaikat penyaksi. Malaikat penyaksi ini adalah malaikat yang biasa mendampingi kita ya para korin itu syahid karena dia yang juga ikut menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika saik itu malaikat penggiring itu sudah berhasil mengumpulkan, maka kemudian kan diadili satu-satu. Ya malaikat itu manusia itu diadili satu-satu. Nah, disitulah
Korin tersebut kemudian melaporkan atau syahid para malaikat saksi itu melaporkan ya dengan sebutan tadi waqala qorinuhu hadza ma ladayya atid. Ini loh ya Allah catatan orang ini gitu kan. Jadi dihadapkan catatannya. Kemudian Allah SWT memberikan perintah di mana untuk orang-orang yang kafir gitu ya, orang-orang yang disebutkan sifatnya di sini kafarin anid, mana'ilil khairi mu'tadin murib gitu ya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar ya, itu semuanya disuruh alqiya fi jahannam. Disuruh dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang disebutkan di penutup ayat 26 itu fil azab bisyadid. Karena neraka jahanam itu isinya adalah azab yang pedih atau azab yang dahsyat. Jadi dengan sifat-sifat tadi kafarin anit, orang yang kafir yang keras kepala, dikasih tahu susah ya seperti Firaun. Firaun itu dikasih tahu susah. Kafirnya sangat kafir. Maka disebut kata kafarin gitu. Itu menunjukkan sangat gitu ya, sudah menjadi sifat. Sama seperti kalau kazab ya, kazib ya. Kazib itu pendusta. Tapi al-kazab gitu ya, itu berarti sangat-sangat pendusta, ya, sangat berdusta atau berulang kali berdusta. Makanya orang yang berdosa ya kazib, orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau berulang dan jadi sifat maka al-kazzab. Sebagaimana dalam sejarah itu ada nabi palsu yang namanya siapa? Musailamah. Musailamah ini ngaku-ngaku nabi, bikin-bikin ayat-ayat palsu. Maka karena dia sering, bukan hanya sering, sudah berdusta dan itu diulang-ulang, maka sebutannya Musailamah al-Kazzab. Yaitu sangat dan sering. Nah makanya kafarin ini, kafarun, kafaron gitu ya, itu juga merupakan sifat yang memang sudah nempel. Jadi udah nggak bisa nah Fir'aun itu model begitu, kafarin. Kemudian anit keras kepala. Kenapa keras kepala? Sebenarnya sudah berulang kali diingatkan. Dalam kisah itu seperti Fir'aun itu sampai 9 ayat dikasih darah. Wah, udah kesulitan pakai apa dengan semua minuman berubah jadi darah. Bingung, minta pada ya Musa, minta sama Tuhanmu, singkirkan ini nanti saya beriman gitu ya. Darahnya hilang jadi air biasa, datang kata gitu kan. Karena ketika sudah datang air minum ini yang benar-benar bening dan lain sebagainya, dia kafir lagi. Ya. Janjinya mau beriman, kafir lagi. Datang kata, gitu lagi. Ini janji beriman, disingkirkan, kafir lagi. Datang lagi kutu, ganti belalang. Udah macam-macam ya. Siksaan dari Allah itu didatangkan. Tapi yang namanya Fir'aun itu tidak lantas kapok, terus kemudian beriman, tidak. Nah itu anit, ya, keras kepala. Nah kita ini dalam level yang lebih kecil, ya lebih kecil, itu sering mengulang-ulang hal-hal yang sebenarnya ya sudah kita tobati. Ya sudah kita tobat, ya Allah tobat gitu kan. Kadang-kadang tobatnya itu ketika benar-benar misalnya ini penyakit gitu ya. Penyakit, waduh makan ini kambuh gitu ya. Tadinya kalau kambuhnya kecil-kecilan mah ya nggak apa-apa, dikit ini, nggak apa-apa, gitu, dikit ini gitu ya. Nah begitu kambuhnya sampai akhirnya kejang-kejang dirawat di ICU gitu ya, wah sampai terus akhirnya wah ini harus operasi gitu, wah operasi, kapok saya udah enggak, habis operasi kan sembuh tuh. Ya begitu sembuh udah enakan gitu ya, udah dioperasi, didatengin lagi makan, wah ini waduh saya udah enggak mau sedikit aja, oh ya dikit aja lah udah mulai gitu ya. Ya itu manusia tuh begitu, itu level level apa namanya, yang kecil-kecilan, anitnya, keras kepalanya itu level kecil. Tapi kalau Firaun tadi kan kelas kelas kakap gitu ya. Nah makanya, untuk hal-hal seperti ini seringkali ya kalau level kecil-kecilan adabnya kecil-kecilan tadi itu. Adab di dunia, ya bukan sampai yang dosa-dosa besar, syirik dan lain sebagainya gitu ya. Itu saja Allah ngasih balasan, ya. Allah ngasih balasan. Apalagi yang kafirnya itu kafir-kafir yang seperti Firaun, ya. Menahan kebaikan gitu ya, apa, menunda kebaikan, tidak menjalani kebaikan, mana'il khair, mu'tadin yang melampaui batas, murib yang ragu-ragu. Karena Al-Qur'an itu la raiba fi,
tidak ada keraguan. Sudah ditegaskan oleh Allah. Jadi beriman pada Al-Quran itu nggak boleh ragu. Ya. Jadi kalau masih ragu-ragu, ini bener nggak ya? Saya kayak gini-gini ya kalau dicerita Al-Quran tuh kelihatannya iya gitu ya. Nabi begini, iya ini iya. Tapi kalau saya jalani gimana? Itu masih ragu-ragu. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Maka kita harus menjalaninya dengan yakin. Kemudian disebutkan secara lebih khusus, ini rangkumannya, orang-orang yang model begini ini, yang kula kafarin anin, mana ilil khair mutati murib, itu rata-rata, itu adalah sifat orang yang melakukan alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menjadikan Allah sekutu gitu. Jadi ada sekutu buat Allah, sesembahan yang lain. Nah, orang seperti ini pasti punya sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Ini dirangkum dengan alladzi ja'ala ma'allahi ilahan fa'alqiyahu fi adzabi syadid. Nah, kemudian syaiton yang ada di sampingnya yang juga merupakan korin, ya korin tadi dua gitu ya, malaikat, sama satunya lagi syaiton. Qala qorinuhu, berkata korinnya, Rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Jadi syaitan itu dulu pernah kita bahas juga di surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim itu di ayat ke-20-an kalau nggak salah. Karena pidatonya yang panjang di situ. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Ya, surat ke-14. Ayatnya 20 sekian ya, saya bacakan aja. Karena memang pidato lengkapnya itu. Kalau ini pidato singkatnya. Ya, pidato singkatnya itu ma'at itu. Saya nggak menyesatkan gitu ya. Tapi dia sendiri yang sudah sesat. Ya. Kalau pidato lengkapnya itu di ayat ke-20 surat Ibrahim ke surat 14 ya. Ayat 22. Ya, ini pidato iblis gitu ya. Waqala syaiton. Nah, ini perkataan dan berkata syaiton. Lama kudial amru ketika telah diputuskan urusan atau satu urusan itu maksudnya diputuskan ini masuk neraka, ini masuk surga, sudah diputuskan ya. Dan masuk ke dalam neraka gitu ya. Ini syaitan berkata ketika sudah ada keputusan dari Allah, Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian. Ya, ini omongan setan, ini pidato setan. Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian wa'adal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku berjanji juga kepada kalian. Fa'akhlaftukum, maka aku menyelisih janjiku atas kalian. Fa'akhlaftukum. Jadi syaitan ini jujur ya nanti di hari kiamat. Ya, ini kan ada janji, janji Allah begini, janjiku begini, janji Allah benar, janji saya nggak benar gitu ya. Jadi ini sudah ada bocoran gitu ya. Sudah ada bocoran kalau janji setan itu nggak benar. Wa makana liya alaikum min sultan. Wa makana dan tidak ada adalah liya bagiku alaikum atas kalian min sultan dari kekuasaan. Saya nggak kuat maksa. Kan cuma bisikan. Bisikan itu kan cuma ya bisik-bisik aja, tidak sampai ngancem. Kan setan nggak nodong. Ya. Mana ada setan? Kalau orang kan bisa. Ayo jalani nggak? Jalani nggak? Ya todong kepalanya pakai pistol bisa. Setan enggak, dia pinter ngomongnya di sini gitu ya. Wa makana li alaikum min sultan. Illa kecuali yang saya kerjakan itu cuma ini. Anda'autukum bahwasanya aku menyeru kalian fastajabtum li, maka kalian mengijabahi seruanku. Ya, saya cuma ngajak terus kalian mau. Ya udah gitu. Saya cuma ngajak dan kalian mau. Apa ada ketika ngajak? Ayo yuk makan yang haram-haram aja yuk. Kalau nggak mau tak tembak loh. Nggak begitu. Setan cuma dimakan tuh enak itu. Gitu ya. Terus kalian mau. Ya. Nah ini pidatonya setan di hari kiamat itu lengkapnya ini. Ringkesnya yang di surat Qaf tadi ini masih berhubungan. Ya, fa anta'utukum fastajabtum li. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencela aku. Walumu anfusakum, tapi celalah oleh kalian diri kalian sendiri. Gitu. Jadi kalau mau mencela jangan saya cuma ngajak, salahnya mau gitu ya. Itu setan begitu. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya,
Jadi saya juga nggak bisa melepas kalian dari siksa, kalian juga nggak bisa ini. Jadi sama-sama disiksa, ayo bareng-bareng disiksa di neraka. Itu memang tugas setan begitu. Dan dari sejak awal dia sudah berjanji, ya Allah saya masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting saya nyari pengikut. Jadi ketika sudah sama-sama di neraka, ya ayo kita sama-sama di neraka gitu kan. Ya sudah gitu. Ini pidatonya syaitan. Ini kafartu bima asyraktumuni min qablu. Syaitan itu berkata, saya kufur terhadap apa yang kalian sekutukan ya, kepada Allah ya, dari sebelumnya. Jadi yang merintah menyekutukan Allah itu setan. Begitu manusianya itu tunduk dan mau kemudian membuat sekutu-sekutu terhadap Allah, syaitan kemudian kufur. Kufur itu maksudnya mengingkari. Ya, saya nggak ngakui. Lo kan dulu kamu merintah katanya ada dewa namanya ini, katanya ada penunggu namanya ini dan sebagainya, terus kita ngasih saja. Ya itu terserah kalian, kalian kan mau, ya sudah. Ya, setan sendiri tahu Allah tuh Maha Esa. Nggak punya sekutu, nggak punya anak. Setan itu tahu. Tapi itulah yang jadi bahan setan untuk dibisikkan kepada manusia. Dan ini semuanya dibuka ketika sudah saya dimasukkan ke dalam neraka. Ini pidato syaitan. Nah, makanya kalau sudah dikasih bocoran begini kok masih sesat juga. Ya, fungsinya apa bocoran ini akhirnya? Gitu kan. Kita hidup di dunia ini kan ujian. Ya, ujian itu kan sebenarnya ya tinggal jalani tes. Tapi Allah tuh Maha Pemurah. Dikasih ujian, dikasih kunci bocoran. Yuk kerjain. Ya, dikasih 2 lembar. Kalau gimana kalau ada guru kayak gini nih, nih kerjain. Ini soalnya 1 sampai 20. Ini kuncinya. Itu 1 sampai 20 gitu kan. Wah, enak banget itu. Sebenarnya kita di dunia ini sudah dienakkan sama Allah. Dikasih ujian, tapi juga dikasih bocoran. Ya, kasih ujian nanti loh kalau beriman dikubur tuh nanti akan begini, nanti begini. Loh, kubur itu kan masih nanti, tapi dikasih bocoran. Neraka itu begini, begini, begini. Neraka itu masih nanti, tapi dikasih bocoran. Jadi semua hal yang diujikan sama Allah, tidak ada yang tidak dikasih kuncinya. Termasuk nanti setan itu akan mengingkari dan sebagainya, sampai perkataannya saja sudah disampaikan sekarang. Ya, sehingga ketika digoda syaitan, sedekah, ngapain sedekah? Miskin kamu nanti, gak punya duit. Coba lihat budget kamu. Bulan ini kan susah nih kamu. Hidup kamu susah. Masa mau sedekah juga? Miskin nanti kamu. Itu janji setan. Janji Allah, sedekahlah. Nggak akan miskin orang yang sedekah. Tidak akan berapa namanya berantakan, tidak akan hartanya itu terus rusak dan sebagainya orang yang bersedekah. Bahkan akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Itu janji Allah. Tinggal sebagai manusia kita ini menghadapi 2 janji tadi itu. Janji Allah dan janji setan. Padahal Allah sudah ngasih kunci. Janji Allah itu benar. Setan aja ngakui janji Allah itu benar. Sementara kalau dia yang janji, oh nanti kalau kamu sedekah miskin loh. Oh nanti anak kamu gimana? SPP-nya belum dibayar loh. Ya, ini gimana loh. Nanti kalau sakit gimana? Nggak punya duit loh kamu kalau sakit gitu. Padahal kalau dia sedekah, ya anaknya nggak bakalan sakit karena dijaga sama Allah. Ya, kebutuhannya tidak akan berkurang ya karena dijaga sama Allah. Begitu sedekah, hal-hal yang lepas dari apa namanya, kan kalau punya duit dia bisa berobat. Kalau anaknya sakit, kalau punya duit dia bisa ngenyangin anak istrinya dan sebagainya, bisa nyenengin dan sebagainya. Kalau punya duit, tapi duitnya disedekahkan. Lah apa Allah diem saja kan nggak bakalan. Ya, nanti kalau sakit ya biarin aja. Salahnya disedekah. Enggak, Allah nggak akan begitu. Ya, karena ini sedekah. Wih, sedekah ini orang nggak punya duit. Dia tahu kalau dia nanti anaknya sakit nggak punya duit. Maka sudah jadi kewajiban Allah, ya sudah tak jaga anaknya nggak bakal sakit. Itu janji Allah. Tapi janji setan, oh kalau anakmu sakit, nanti kamu sengsara, ya punya duit, nanti ngutang sana kemari gitu. Itu setan. Tapi tadi wa wa'adtukum fa akhlaftukum kata setan di surat Ibrahim tadi. Saya janji tapi juga saya menyelisih. Tapi janji Allah itu benar. Nah, makanya ini berupa bisikan-bisikan saja, bukan paksaan. Setan yang paling bahaya itu justru setan yang wujudnya
manusia karena bisa nodong, bisa maksa. Ya dulu seperti sahabat Ammar bin Yasir, kafir enggak? Kafir enggak? Itu langsung kepalanya itu dimasukkan ke air, nggak bisa napas. Ibunya dibunuh di depan matanya, bapaknya dilempar dari tempat tinggi di depan matanya, langsung keluarganya dibantai habis-habisan di depan matanya. Akhirnya karena terpaksa dia mengucapkan kata-kata kufur, dia beriman kepada berhalanya orang kafir. Perkataan dari lisan. Akhirnya dia nangis-nangis di hadapan Rasul. Ya Rasul, saya tadi udah kafir, gimana? Apa yang terjadi? Diceritakan. Turunlah surat An-Nahl yang menyebutkan kalau dipaksa begitu itu selama hatinya masih beriman kepada Allah, karena memang nyawanya diancam, maka itu tidak menyebabkan dia jadi kafir. Yaitu surat An-Nahl surat ke-16. Jadi sahabat tuh mengalami yang seperti itu, dipaksa gitu ya. Tapi kalau setan tuh nggak maksa, cuma bisiki. Ya makanya seperti Nabi Adam. Ya. Ada yang pernah terpikir Nabi Adam itu digoda oleh apa? Iblis kan gitu ya. Kalau lihat timelinenya, timeline Nabi Adam. Iblis itu kan ketika diciptakan Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah merintahkan iblis untuk sujud. Nah, ketika iblis tidak mau sujud, dia disingkirkan, diusir dari surga. Kan gitu ya. Diusir dari surga. Terus Nabi Adam dan Ibu Hawa masuk ke dalam surga. Nah, terus Allah membuat aturan jangan mendekati pohon ini. Nah, lantas kemudian ternyata Nabi Adam dibisiki oleh iblis. Bahkan dalam ayat itu malah terjadi percakapan. Wah, saya nggak boleh deketin ini. Wah, itu kan kamu nanti jadi kekal. Ini buah kuldi gitu ya. Buah yang nantinya kamu jadi kekal. Nah, ulama ini apa namanya berbeda pendapat. Kalau kita baca itu berarti setan ini atau iblis ini sudah keluar keluar dari surga apa belum? Ya, yang goda Nabi Adam itu siapa? Iblis. Padahal iblis tadi ketika nggak mau sujud sudah diusir dari surga. Pernah kepikir nggak? Ini godanya gimana caranya? Pernah nggak? Ya, bisikinya gimana gitu ya? Bisikinya gimana gitu ya? Kan kalau secara ini ya ayat punya ayat itu kan seperti terjadi percakapan. Adam, nanti kamu kalau ini begini 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 seakan-akan iblis itu di dalam. Makanya ulama itu berbeda pendapat dalam kisah ini gitu. Tentang kisahnya. Ada yang menyebut dia menggodanya dari pintu surga. Gitu. Dibisiki dari pintu surga. Wah, ini pintu surga sama surganya ini apa namanya? Dia hanya bisiki dari jarak jauh, was-was dan sebagainya. Ada yang menyebutkan tapi ini Israiliyat ya, Israiliyat. Itu syaitan itu apa istilahnya? Menyusup melalui ular. Ya, melalui ular. Makanya kalau ada ular suruh bunuh. Ini dulu pernah khianat menyusupkan apa namanya? Iblis ini masuk ke dalam surga. Akhirnya berhasil masuk. Ini kalau kayak gini, kita ini jadi ragu-ragu gitu ya. Berarti surga ini nggak aman ini bisa sampai disusupi gitu. Ini sistemnya ini gimana bisa dihack begini ini gitu ya. Ya setannya jadi hacker ini gitu kan. Sistemnya nggak aman. Ini surganya banyak bugnya gitu ya. Banyak banyak celah yang akhirnya bisa dibludusi gitu ya. Itu itu Allah tuh nggak apa namanya nggak sembrono itu gitu ya surga mesti aman nggak mungkin setan itu bisa bludus gitu ya ini Israiliyat itu ya kisahnya gitu gitulah. Nah, ulama yang lain ya itu caranya gimana bahwa alam bisawab gitu aja diserahkan sama Allah. Tapi intinya Nabi Adam itu digoda oleh iblis. Tapi maksudnya gini, ketika Nabi Adam digoda, kan tidak ditodong, tidak diancam kan enggak. Ya, bahkan gimana caranya aja sampai sekarang ulama itu masih bingung, masih menyerahkan kepada Allah caranya gimana, karena iblis itu sudah diusir dari surga, kok masih bisa goda Adam yang ada dalam surga gitu ya. Betapa canggihnya gitu cara bisikinya itu. Sebagian ya dia dari jarak jauh. Jadi dia Nabi Adam di surga, iblis itu sudah di dunia, sudah diusir, tapi memasukkan rasa was-was. Ya rasa was-was, rasa khawatir ya. Pengen berada di surga terus akhirnya malah melanggar aturan
Allah. Kamu kalau makan ini sebenarnya kan godaan setan itu kalau makan ini kenapa dilarang? Karena ini makan yang nantinya menyebabkan kamu kekal. Maka disebut sebuah khuldi, khuld. Ya, la yang tidak akan apa namanya ya, hancur gitu ya. Habis ini kamu di surga terus. Nah, keinginan, khawatir keluar dari surga, keinginan ingin kekal dan sebagainya akhirnya itu dimakan. Itu was-was yang dimunculkan. Makanya Nabi Adam itu ibaratnya kalau ulama ya menyebutkan kesalahan beliau itu karena istilahnya karena serakah. Dosanya itu dosa serakah. Tapi kalau iblis dosanya sombong. Maka serakah itu ya masih manusiawi. Tapi kalau sombong itu merebut sifat Allah. Maka sifat sombong itu nggak boleh ada. Gitu kan. Kesalahan Nabi Adam itu masih terampuni, tapi kesalahannya iblis nggak bisa diampuni karena kesombongan. Nah makanya tadi kembali kepada bisikan iblis tadi. Iblis itu nggak pernah maksa, cuma ngasih was-was. Makanya di surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurinas. Dia yuwaswisu memberikan rasa wasat fi sudur di dalam dada An-Nas manusia. Makanya kalau ada rasa was-was yang bikin kita itu ragu, kita harus memastikan diri kitab fikih, sholat, kok was-was, itu nggak boleh, harus pasti. Wah tadi pas sholat ya, kentut apa enggak ya? Harus dipastikan, jangan was-was. Kalau was-was nanti justru itulah godaan maju mundurnya iblis atau setan. Jadi harus pastikan. Memastikannya gimana? Ya kalau misalnya itu adalah kentut, ya dari suara atau bau. Kalau tidak, nggak ada suara, nggak ada bau, ya sudah berarti enggak. Jadi untuk memastikan, nggak boleh was-was. Termasuk istinja, atau haroh, dan sebagainya, pastikan. Ya jangan was-was. Karena was-was itu dari syaitan. Nah sehingga termasuk keraguan-raguan. Akhirat itu ada apa enggak? Kita terus bersikap, ya terserah nantilah. Ya kalau mati ada ya kita hadapi, kalau enggak ada ya sudah gitu kan. Itu enggak boleh. Ya. Orang beriman enggak boleh bersikap begitu. Kalau ditanya, setelah mati jadi apa? Ya nanti ada alam kubur. Setelah itu apa? Ya ada akhirat. Jadi enggak boleh misalnya, ya saya tahu sih Al-Quran tuh bilang akhirat tuh ada. Gitu ya. Alam kubur itu ada, tapi ya nyatanya tidak bisa dibuktikan sains. Ya sudahlah, ya pokoknya kalau ada ya saya sudah tahu cara ngadepinya, kalau nggak ada ya sudah gitu. Nggak boleh begitu. Ya itu namanya setengah-setengah. Ya, harus yakin alam kubur itu ada. Alam akhirat ada. Jangan semacam tawakuf. Tawakuf itu ya kalau ada ya berarti Al-Qur'an ini benar. Kalau nggak ada ya berarti ya sudah, kalau nggak ada mati aja jadi tanah. Nggak begitu. Jangan ngasih alternatif kedua. Itulah yang namanya yakin. Itu yang namanya ya orang yakin tuh ya ada nanti, gitu kan. Bentuknya kayak apa? Wallahu bisawab. Itu yang namanya keyakinan. Tidak ada alternatif gitu ya. Kalau akhirat itu ada, alam kubur itu. Makanya keimanan itu menyangkut itu tadi yang saya awal sebutkan, yakin bahwanya surga itu ada, neraka itu ada, Nabi Isa alaihissalam adalah nabiullah dan utusannya, maka dia akan masuk surga berapapun amal yang dia miliki. Jadi jangan cuma ya syukur ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Itu namanya orang ragu-ragu dan itu masuk kriteria yang tadi dilemparkan ke dalam neraka jahanam ya. Mana ilil khairi mu'tadin murib. Ya, Al-Quran kalau cerita surga, neraka, kubur dan sebagainya nggak pernah ragu karena di awal sudah disebutkan la raiba fih. Jadi tidak ada keraguan sama sekali dan kita tidak boleh maju mundur. Kemudian oleh Allah SWT pidato iblis ini kemudian disambut la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jadi nggak usah bertengkar karena manusianya ya tidak terima ya, memang dia digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan. Syaitan yang ngerasa ya salah kamu ya saling menyalahkan. Akhirnya Allah udah nggak usah bertengkar. Gitu ya. Janjiku sudah ada, tidak berubah. Nah, mayu badalul qaulu ladaya wa ma'ana bidzalamil lil abid. Dan ini sudah ada aturannya.
Yang buruk-buruk udah masuk neraka gitu, yang jelek-jelek amalannya sudah masuk neraka. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Dan yang orang-orang baik masuk surga. Jadi nggak ada misalnya ya udah buat kamu khusus gitu kan, masukin ke dalam surga. Enggak, sudah berlaku dan itu aturannya sudah dari sejak awal diberitahukan oleh Allah di dunia. Ya, semua orang dapat info itu. Ya tinggal apakah info itu didengar atau info itu tidak didengar. Makanya pertengkaran ini oleh Allah SWT ya dihentikan. Ya sudah, jangan berdebat siapa yang salah. Masing-masing punya kesalahan. Kalau setan sih nggak ada beban. Ya, karena dari sejak awal ketika dia tidak mau sujud, kemudian diusir oleh Allah SWT, dia ya sudah nggak apa-apa. Saya masuk neraka nggak apa-apa. Itu sudah punya komitmen. Memang dia maunya masuk neraka. Tapi izinkan saya dikasih uzur untuk menarik manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Sehingga ketika manusianya ikut, ya sudah salah kamu. Ya, terus gimana? Ya udah masuk neraka bareng-bareng, manusianya kecewa. Iblisnya ya memang sudah diniati. Tapi apa kalau sudah diniati itu tidak sakit di azab? Ya sakit, di azab itu enggak enak gitu kan. Karena sempat ada yang bertanya, iblis dari api, ya setan dari api, masuk neraka gimana? Api ketemu api kan nggak sakit, ya. Makanya orang ini kemudian dilempar pakai tanah gitu ya. Pukul pakai bongkahan tanah tuh, pok gitu kan. Sakit nggak? Sakit gitu ya. Nah, ini apa? Ini tanah. Kamu terbuat dari apa? Tanah. Ya kalau sakit ya sama. Nanti iblis itu dari api, disiksa dengan api, itu nanti juga akan sakit. Gitu ya. Karena yang maksudnya ciptaan itu unsurnya saja. Manusia itu unsurnya banyak. Unsur yang ada dalam tanah. Ada kalsium, ya, ada zat besi, ya, ada macam-macam. Sehingga apa yang dimakan dari tanah itulah yang kemudian menyusun tubuh manusia. Ketika dikubur di dalam tanah, ya unsur-unsur ini nanti kembali menyatu dengan tanah. Tapi unsur jasad, ya, jasadnya saja. Ruhnya akan kekal. Ya. Waktu di alam kubur, kemana ruhnya? Ruhnya itu ada di barzah. Barzah itu kalau arti letterleknya, barzah itu artinya dinding. Ya, barzah itu artinya dinding. Ini alam dunia, kemudian ada dinding. Dinding pembatas dengan alam akhirat. Ya, dinding pembatas dengan alam akhirat. Nah, disebut dinding karena belum sampai ke akhirat, tapi juga tidak ke dunia. Ya, sudah masuk ke dalam barzah. Barzah itu dinding. Nah, disitulah yang namanya alam kubur. Jadi bukan di kuburannya. Ya, alam kubur itu bukan di kuburannya itu. Walaupun kuburannya secara fisik juga merupakan tempat. Tapi tempat ruhnya itu di barzah. Jasad fisiknya ada di kubur. Orang-orang yang misalnya dimakan ikan hiu atau dikremasi, dibakar, ya. Kemudian abunya ditabur ke sungai, ke mana, kan ada yang kayak gitu-gitu. Itu juga masuk ke alam barzah, ruhnya. Jasadnya ya atau masuk ke dalam alam kubur walaupun tidak dikubur. Tapi jasadnya ya macam-macam, ada yang tadi jadi abu dan sebagainya, ada yang di dalam kubur. Nah, adapun ketika ada orang ziarah, ziarah itu ziarah fisiknya. Nah, ziarah fisiknya. Ketika berdoa, taruhlah mendoakan, kan ada adab doa kepada ahli kubur ketika masuk ke dalam pemakaman. Assalamualaikum ya ahla diyar, gitu kan. Itu ucapan kita gitu kan. Minal muslimin wal mukminin atau minal muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat gitu ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya insyaallah saya juga akan nyusul. Jadi itu doanya ketika menyapa ahli kubur itu kan doa. Nah, itu juga akan dijawab ya oleh ahli kubur, tapi bukan yang di dalam kubur itu. Karena yang di dalam kubur itu sudah jasadnya mati. Nah, lantas siapa? Ya ruhnya di alam barzah yang mendapatkan salam itu sampai. Sebagaimana juga Rasulullah SAW ketika ada yang bersolawat, yaitu ruhnya
disatukan ke jasad beliau, kemudian bisa mengucapkan doa kepada kita. Jadi setiap sholawat kita itu akan dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa. Nah itu apa namanya terkait sama jasad dan ruh. Jadi ketika meninggal jasadnya aja yang ada di situ, ruhnya ada di alam barzah. Ketika kiamat itu kemudian disatukan, jasadnya ini diperbarui oleh Allah. Nah diperbarui ini ada yang lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik. Ada yang dengan diperbarui itu malah lebih buruk. Semuanya tergantung amalan-amalan. Bahkan ada yang tidak lagi mengenali wajahnya. Jadi, tapi kesadarannya masih sama. Ya, kesadarannya masih sama. Kesadaran yang sekarang nempel di diri kita. Makanya Umar bin Khattab itu pernah sempat gelisah. Gelisah itu gini, ya Rasul, apakah ketika ditanya di kubur nanti, kesadaran kita itu seperti yang sekarang? Karena beliau khawatir itu ketika ditanya itu beliau tidak jadi dirinya sendiri gitu, jadi kesadaran yang lain. Ya, karena kesadaran yang lain kan jadi bingung loh jawab ini biasanya saya bisa kok ini kok terus tiba-tiba jadi bingung. Ya. Rasul menjawab, iya kesadaran kamu adalah sebagaimana kesadaran yang sekarang. Maka beliau menjawab, ya kalau begitu saya tenang. Berarti jawabnya mudah. Gitu ya. Artinya jawab pertanyaan malaikat itu mudah. Tapi mudah bagi orang yang beriman. Nah, kita ini kan tidak pernah membayangkan ada orang-orang yang selama hidupnya ya sama sekali tidak pernah mendapatkan info tentang alam kubur. Ya kalau sempat melakukan perjalanan gitu kan yang ke India sana ya ke daerah India itu kan isinya orang dengan keyakinan yang sama sekali tidak pernah mendengarkan kabar tentang Islam ya apa namanya keyakinannya sudah keyakinan dia dengan dewa-dewa dan lain sebagainya itu betapa susahnya ketika menjawab pertanyaan siapa orang ini ya, siapa orang ini maksudnya Nabi karena pertanyaannya itu apa pendapat kamu tentang orang ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang beriman mudah, saya bersaksi dia adalah nabi, utusan Allah. Tinggal mengucap syahadat saya bersaksi dia adalah utusan Allah. Itu yakin, jawaban yakin. Nah kalau orang ini kan tidak pernah kenal di dunia apa tentang Nabi Muhammad, ya cuma mungkin dengar-dengar apa, wah saya nggak tahu. Nah selesai, ya selesai. Kita ini mudah, sebagaimana juga Umar bin Khattab bertanya, wah kalau begitu mudah, ya karena lingkungannya itu lingkungan orang-orang Muslim, yang materi-materi kayak gini itu, ya anak kecil aja sudah dapat materinya. Kalau ditanya malaikat nanti gini ya, ya siapa Tuhan? Man robuka ya, Robi Allah gitu ya. Siapa Tuhan Tuhanku Allah. Itu kan kita dapat itu, dan itu gampang. Makanya Umar bin Khattab nanya, kita kesadarannya seperti kesadaran kamu seperti sekarang ya kalau gitu gampang ya memang gampang buat orang beriman ya kalau orang tidak beriman maka dia menjawabnya di kitab apa namanya Sahih gitu ya disebutkan apa pendapat kamu tentang orang ini ya kata orang sih ini kata dia nyebutnya bukan menurut keyakinannya kata orang dia itu begini 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 nggak diterima ya makanya jawaban itu jangan jawaban ngambang. Harus jawaban yakin. Jawaban yakin itu saya bersaksi dia utusan Allah. Tapi kalau orang munafik, jawabannya ngambang. Yang saya tahu dia di dunia itu disebut Muhammad dan dia itu utusan Allah. Dia itu adalah nabi, gitu kan. Jawaban seperti itu nggak diterima. Maka orang ini kemudian dia apa nama sempitkan kuburnya dan kemudian menghadapi azab kubur. Jawabannya tidak salah, tapi dalam konteks kalimat yang ngambang. Ya, saya orang ini katanya adalah begini begini begini. Itu jawaban yang benar, tapi masih pakai katanya. Ya, itu redaksinya begitu. Jadi kalau ditanya siapa orang ini? Orang ini adalah Muhammad utusan Allah ini dan sebagainya. Itu berarti dia mengakui dari dirinya. Tapi kalau jawabannya siapa orang ini? Gitu kan. Apa pendapat kamu tentang orang ini?
Katanya sih dia begini, begini, begini. Jawabannya benar mungkin, tapi dia masih tidak yakin. Ya, jawaban begitu nggak diterima. Ya, karena ada orang-orang yang mungkin ya karena dia bertetangga dengan muslim, ya sering dengar pengajiannya dan sebagainya, tahu oh nanti dikubur. Jadi ikut dengar bocorannya. Gitu. Tapi dia bukan orang beriman gitu ya. Ikut dengar bocorannya. Jadi ketika ditanya, "Wih, ini ternyata kubur ada bener ya." Wah, dulu untung saya dengar pengajiannya begini-begini. Ya, ditanya, "Apa pendapat kamu tentang orang ini?" gitu. Katanya sih dia nabi. Wah, itu utusan. Tapi kan masih pakai katanya. Ya nggak selamat ujiannya. Ya nggak selamat ujian. Dia tetap akan karena jawaban begitu itu tidak menunjukkan dirinya. Tidak menunjukkan bahwasanya dia yakin. Kalau orang yakin, saya bersaksi dia adalah utusan Allah. Dia adalah Rasul Allah dan hambanya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Nah itu jawaban lengkap, yakin gitu ya. Kalau sudah itu, ujian kubur kita tuh selesai. Ya. Lantas kemudian di dalam hadis itu ceritakan diluaskan kuburnya, kemudian ditampakkan apa yang nanti akan menjadi jatahnya di surga. Jadi pemandangannya enak, bagus, luas kuburnya. Kalau sudah begitu, panjang pun kiamat masih lama, nggak terasa lama. Sesuatu itu kalau enak, panjang tidak terasa. Tapi kalau nggak enak, nggak nyaman, sebentar saja sudah seperti lama. Kita ngantri gitu ya, 5 menit aja. Ya, itu rasanya panjang sekali. Ya, tapi kalau kita itu menikmati hidangan, nonton dan sebagainya, walaupun lama itu seperti sebentar. Makanya ahli neraka itu ketika dikuburnya akan terasa lebih lama karena menghadapi sesuatu yang tidak enak. Sampai di sini ditanyakan? Ya, silakan. Illa liya'budu. Ya, surat Dzariyat ya. Ya, maksudnya? Ya. Kenapa setan? Oh, iya. Jadi jin dan manusia itu kan diciptakan untuk beribadah. Ya, itu kan tujuan awal. Tujuan awal. Syaitan, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Artinya sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwasanya semua ciptaan itu adalah diciptakan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Jadi Allah punya tujuan menciptakan kita, menciptakan jin, setan, iblis. Ya tidak hanya itu, juga seluruh makhluk. Ya burung, binatang dan sebagainya. Hanya dalam konteks ayat tadi itu jin wal ins gitu ya. Karena dalam pembahasan tafsir ini pembahasan tafsir dari segi bahasa. Segi bahasa. Jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ins itu adalah sesuatu yang kelihatan. Kata ins itu kan tidak disebutkan insan kan tidak disebutkan insan tapi insa ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak insan. Ya, tapi ins. Jadi insa itu artinya kelihatan, sesuatu yang tampak. Makanya ketika Nabi Musa itu melihat api, ya ketika melihat api dalam perjalanan bersama anak istrinya, dia dalam perjalanan malam, tiba-tiba dia melihat api, maka beliau mengatakan ini anas tunaro. Ya, sesungguhnya aku melihat api. Anas tu ya dari kata ins tadi itu anas tu aku melihat naro api. Jadi ins itu sesuatu yang terlihat. Maka sebagian ulama itu menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan makhluk yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan kecuali semuanya adalah mengabdi kepada Allah. Ada yang memahaminya dalam konteks itu. Tapi yang lebih mengarah ins wal jin di situ adalah jin dan manusia. Jin mewakili makhluk-makhluk yang tidak kelihatan ya. Insa itu ya manusia seperti kita ini yang kelihatan. Semuanya untuk mengabdi pada Allah. Tapi pada perjalanannya dari manusia itu ada yang beriman dan ada yang
tidak beriman. Dari bangsa jin ada juga yang beriman dan tidak beriman. Karena di surat jin itu wa minnas solihuna wa minna dunadzalik. Ya. Karena dari kalangan kami itu ada yang muslimun bukan solihun. Ya, muslimun. Wa inna minnal muslimun satunya dunadzalik, ada yang soleh dan ada yang tidak. Wa minnal muslimun dan qositun. Ya, ada yang muslim dan ada yang qositun, ada yang jadi terbagi menjadi dua. Jadi kalau dua kelompok yang taat dan tidak taat, yang soleh yang tidak soleh itu dari bangsa jin. Artinya tetap kedua-duanya walaupun tujuannya beribadah, tetapi ternyata di tengah jalan itu menjadi terpecah. Ada yang sesuai dengan tujuan, ada yang tidak. Yang tidak sesuai tujuan dari bangsa jin itu namanya setan tadi itu. Yang tujuannya menggoda. Dari kalangan manusia yang tidak taat itu pun juga disebut setan juga. Ya, dari kalangan manusia walau yang tidak taat itu juga disebut setan. Buktinya apa? Buktinya di surat Al-Baqarah ya ketika membahas orang munafik ya ketika mereka berkumpul kepada orang-orang beriman mereka berkata amanah wa idza khalau ila syayatinihim ya qalu mereka berkata inna ma'akum gitu ya, ini ngomongnya gitu. Jadi ketika mereka kembali pada setan-setan mereka gitu ya. Jadi dari kalangan manusia yang tidak beriman pun juga disebut apa? Setan. Dari bangsa jin yang tidak beriman juga disebut setan gitu loh. Jadi dua-duanya punya sebutan yang sama. Hanya seringkali setan ketika disebut dalam Al-Qur'an itu merujuk kepada yang tidak kelihatan. Tapi efeknya sama. Kedua-duanya itu adalah ujian yang menguji keimanan kita apakah tetap kokoh atau tergoda. Ya karena tadi godaan setan yang cuma bisiki itu cuma sekedar bisikan, tapi godaan setan yang berupa manusia itu bisa maksa, ya, bisa nodong, bisa yang sampai nyiksa dan lain sebagainya. Gitu Ustaz. Baik, ya insya Allah ini yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.